Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saat ini kita akan menyimak warta. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Gereja telah menerima permohonan praktek kerja lapangan akhir pekan PKLAP, praktek pelayanan weekend dari Saudara Christian Briando Dauhan, mahasiswa STT Saat Malang. Kegiatan praktik pelayanan ini akan berlangsung dari tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020. Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung menyambut dan menopang dengan penuh sukacita kegiatan praktek pelayanan dari Saudara Christian Briando Dauhan. Tuhan Yesus memberkati. Berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, maka telah ditetapkan hamba Tuhan pembina rayon dan pembina Kompelkas sebagai berikut. Rayon Air Tembaga, Evangelis Debbie Muaya. Rayon Maesa, Evangelis Okta Lapian. Rayon Madidir, Evangelis Daniel Lumi. Rayon Matuari, Pendeta Merekerau dibantu oleh Saudara Dave Mailoor. Kompelka Pria Kaum Bapa, Evangelis Okta Lapian. Kompelka Wanita Kaum Ibu, Evangelis Debbie Muaya. Kompelka Pemuda, Evangelis Daniel Lumi. Kompelka Remaja, Evangelis Daniel Lumi. Kompelka Anak, Evangelis Debbie Muaya dibantu oleh Saudara Dave Mailoor. Gembala Tekanisi, Evangelis Okta Lapian. Tekanisi Bitung masih membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Dapatkan potongan harga 30% untuk uang pangkal dan SPP. Kuota terbatas dan diberikan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung. Silakan menghubungi majelis rayon masing-masing untuk diberikan rekomendasi mengenai pendaftaran tersebut. Dalam rangka mempersiapkan pendirian Sekolah Dasar Tekanisi kelas 1 SD pada tahun 2021, maka BPMJ akan membentuk tim persiapan di mana di dalamnya beranggotakan perwakilan dari rayon-rayon. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk pembentukan tim persiapan ini. Mohon dukungan doa untuk lanjutan pembangunan aula. Bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lilik Katiandago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada semua jemaat yang hadir, kolekta persembahan tidak akan dijalankan, tapi disediakan amplop coklat besar yang ada di tiap bangku kiri dan kanan. Jemaat dapat mengisi persembahan masing-masing di amplop tersebut pada waktu persembahan nanti. Dan sesudah ibadah selesai, jemaat nanti keluar lewat samping gereja. Hamba Tuhan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun pada tanggal 23 2020, Bapak Yancara Subala, Saudari Lingkan Lengkong. 25 Agustus 2020, Saudara Roland Bohang, adik Kilion Kariso, adik Mishaila Amanda Pangemanan. 26 Agustus 2020, Saudari Angelia Lengkong, Ibu Cecilia Angelin Tamrin Lalu Raah. 27 Agustus 2020, adik Geral Pantau, adik Asrel Aron Gunawan. 29 Agustus 2020, Bapak Penatua Ferdinand Tumewu, Ibu Luciana Laratmase Karundeng, Saudari Renata Aurelia Pananggung. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat dijemput berdiri.
Selamat pagi saudara. Bersyukur pada Tuhan kita ada bersama lagi dalam satu kesempatan dengan Tuhan. Kita mau beribadah memuliakan Tuhan. Satu hal yang sangat pasti yang akan kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama. Firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tema kita hari ini mengacu dari ayat firman Tuhan ini. Saudara, mari sama-sama pagi ini kita ketika dikumpulkan oleh Tuhan bersama di sini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyatakan hidup kita datang untuk Tuhan. KPPK nomor 4. Yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, Menuju ke Sion, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota yang belum kenal Tuhan. yang belum kenal Tuhan. Berdiamlah engkau, namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya. Menuju ke Sion, Menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota. Umatnya gemarlah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia. Menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, kota Allah. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan kita dikumpulkan bersama di sini. Kita beribadah dan kita imani bersama bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri, mari kita puji Tuhan. Hormat diberi bagi Allah Bapa dan Roh Kudus. KPPK nomor 3. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin.
Silakan duduk saudara. Saudara, kita percaya Tuhan ada dengan kita saat ini. Tuhan hadir dan Tuhan juga yang pasti sementara memimpin kita. Karena itu satu hal yang sangat pasti kita tahu, Tuhan inginkan ada pada kita adalah kekudusan hidup. Semakin lebih dalam kita ada dengan Tuhan, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita. Kita mau mohon pengampunan dari Tuhan. Hosea pasal 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Mari kita nyanyikan satu pujian sebagai ungkapan iman kita. KPPK 174. Pandanglah pada Yesus dan kita membuka hati kita pada Dia. Lelah dan susahkah jiwaku? Lelah dan susahkah jiwa, serta gelap gulitakan, pandanglah juru selamat, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Mari kita menghadap Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan. Kita memandang Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, yang mau mendengarkan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami yang datang kepadamu saat ini bersekutu dengan Engkau, duduk dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kerap kali dalam hati kami, dalam pikiran kami masih terisi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati kami menjauh dari Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Bahkan dalam perkataan dan perbuatan, kadang masih terlihat dan terdengar keluar dari kami hal-hal yang sangat menyakiti hati Tuhan, menyakiti saudara-saudara kami. Kami harus jujur Tuhan, bahwa kami sesungguhnya memang tidak layak. Karena itu pagi ini kami datang kepada Tuhan, membuka hati kami. Seraya kami mohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mohon Tuhan mau layakkan kami. Sehingga hati kami semakin dibersihkan, pikiran kami dimurnikan oleh Tuhan. Dan kami bisa terkonsentrasi dan sungguh-sungguh memandang kepada Yesus. Dan hati kami ini terbuka menerima ajaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah Maha Kasih yang mengasihi kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu mau mendengarkan dan mengampuni kami. Kami sangat bersyukur, tapi juga kami berserah padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, suatu berita anugerah bagi kita. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Puji Tuhan saudara, Allah mau mengampuni kita. Allah yang maha kasih mau terbuka, kemudian menyambut kita ada dengan Dia.
bernyanyi puji Yesus dan rasa syukur kita kepada Tuhan. KPPK nomor 45, ku bernyanyi puji Yesus karena rasa syukur kita. Hatiku bersuka cita. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu harisku, mati bebaskan. Hanya Yesus yang terindah. Hanya Yesus yang terindah dan dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu harisku, mati bebaskanku. Ayatnya yang ketiga. Tuhanku sungguh terindah. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhanmu harisku, mati bebaskanku. Saudara, kita adalah umat Tuhan, ya, penerima anugerah Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan, dan kita adalah warga kerajaan Allah. Pagi ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita ungkapkan isi hati kita bahwa kita sangat rindu kebenaran firman Tuhan, aliran sungai Tuhan yang kemudian mengisi hati kita. Seperti rusa yang haus, kita nyanyikan bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Sambil kita berdiri, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau yang mengenal isi hati kami, Tuhan. Karena itu kami mau terbuka. Kami mau menyerahkan semuanya dalam pimpinan-Mu. Bahkan pikiran kami pun kami konsentrasikan pada Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Kalau saya boleh beli judul renungan kita pagi hari ini adalah jadi murid, bukan jadi aktor atau aktris. Mari kita lihat bagian firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-23. Mari kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat 2, dan seterusnya sampai ayat 23 kita bergantian. Kita baca bertanggapan. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah." Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan.
apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini bicara tentang hati sebenarnya, isi hati. Memang kemudian sempat disinggung tentang cuci tangan, bukan cuci tangan seperti di depan, membasuh tangan, bukan seperti itu. Tapi memang ada hal yang sangat penting, bicara tentang sekali hati. Makanya saya kemudian memang rindu memberi judul bahwa jadi warga kerajaan Allah, jadi murid, bukan jadi aktor atau aktris. Mari kita lihat baik-baik. Saudara, ungkapan isi hati itu akan memberi dampak. Bisa bermakna baik, bisa bermakna tidak baik. Ungkapan isi hati yang tulus dari seseorang pasti memberikan pengaruh. Saya mau cerita. Ada seorang anak. Ini kesaksian dari seorang bapak. Ini bicara ungkapan isi hati nih. Dia punya seorang anak putri 3 tahun. Satu waktu mendekati Natal, bapaknya marah-marah kepada anak ini. Anak 3 tahun itu. Gara-gara apa tahu? Gara-gara pembungkus kado, kertas pembungkus kado warna emas. Waktu dia lihat cari kertas itu habis. Padahal dia mau bikin hiasan untuk, ya biasa kalau Natal, bungkus kado taruh dekat pohon Natal supaya kelihatan ada wahnya di pohon Natal. Tapi waktu cari pembungkus itu enggak ada. Waktu dia lihat anaknya lagi pakai, anak putri 3 tahun lagi pakai. Dia sudah sobek-sobek sedikit-sedikit, kemudian dia mulai gunting. Pokoknya dia begitulah ya anak usia 3 tahun. Ternyata anak itu bikin kado. Tapi waktu waktu lihat anak itu pakai kertas itu, bapak ini marah-marah besar. Dia bilang, "Kamu masa kertas disobek kemudian dibuang, padahal kita butuh ini mau hias Natal nih." Marah. Cuma karena kertas pembungkus kado warna emas. Ya sudah, kemarahan lewat. Besoknya pagi-pagi anak itu kemudian bangun pagi, terus datang ketemu bapaknya. Dia bawa kado berbungkus kertas emas. Waktu dia bilang, "Pa, ini papa, untuk papa hadiah Natal." Woi, senang. Kemarahan kemarin langsung hilang. Senang karena dapat kado dari anak usia 3 tahun. Dia langsung peluk anaknya, cium anaknya, terus buka kadonya. Waktu buka kadonya, kosong. Marah lagi. "Kamu tahu, kalau berikan kado harus ada isi." Anak itu dengan takut, tapi dia dilihat papanya. "Ada isi kok, Pak. Ciuman saya itu diisi penuh, banyak di dalam kado itu. Ciuman saya untuk papa, karena saya cinta dengan papa." Papa itu hilang kemarahannya. Waktu anak itu bilang, dalam kado berisi ciuman. Ciuman anak kepada papa. Berubah. Papanya langsung neteskan air mata, peluk anaknya. Dan kado kosong menurut papanya, tapi terisi menurut anak itu.
disimpan terus. Setiap dia lihat kado itu, dia ingat cinta kasih anaknya. Ini saya maksud. Saudara, ungkapan cinta, ini cinta yang tulus nih. Kalau anak kecil 3 tahun pasti cintanya tulus deh. Kalau orang besar enggak tahu, mudah-mudahan tulus juga. Tapi ungkapan cinta selalu memberikan pengaruh, memberikan dampak. Asalkan cintanya tulus, asalkan betul-betul keluar dari hati yang tulus. Nah saudara, firman Tuhan kita pagi ini sebenarnya mau bilang tentang hal itu. Karena itu kalau kita perhatikan berulang-ulang kali dia bilang selalu dari dalam, dari hati, dan semua itu kemudian memberi dampak yang baik. Tapi memang kemudian dijelaskan dalam ayat 1 sampai ayat 13 dijelaskan satu ungkapan cinta, ungkapan hati yang tidak tulus, yang diungkapkan oleh aktor. Saya katakan aktor kenapa? Kalau kita melihat sebenarnya ketika Tuhan Yesus bilang begini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, "Hai orang munafik." Dalam bahasa Yunani sebenarnya hipokrites itu hypocrite, dia kemudian menunjuk kepada kalau bukan munafik, aktor. Karena ternyata memang, mohon maaf ya, bukan berarti apa saya bilang, karena memang banyak aktor ternyata nggak seperti itu yang kemudian dia tampilkan, betul ya? Saya kalau perhatikan yang aktris dan aktor di Indonesia itu, kehidupan hari-harinya banyak negatifnya, tapi kalau tampil di layar kaca luar biasa. Bahkan ada bisa bikin orang menangis. Menangis kagum, menangis senang, menangis terharu. Tapi kalau di kehidupan hari-hari banyak orang menangis, tapi menangis jengkel, menangis marah, menangis sedih juga gara-gara seperti itu. Banyak aktor yang kemudian dalam kehidupan perfilman mungkin sinetron bikin orang tua sangat terharu, tapi kalau nonton TV. Tapi kalau dalam kehidupan hari-hari banyak juga bikin orang tua menangis karena menyakiti. Makanya Tuhan Yesus juga kemudian sebenarnya bilang begini, "Hai kamu aktor," dia bilang gitu ya, aktor, aktris. Tapi bahasa lebih kasar, saya pakai istilah yang agak lembut nih. "Hai kamu aktor, aktris." Tapi kalau kasar Tuhan Yesus bilang terjemahan bahasa Indonesia bilang, "Hai kamu orang munafik. Kamu sebenarnya tidak cinta benar dengan Allah. Kamu sebenarnya tidak suka sekali dengan Allah. Kamu dalam hati kamu ini tidak sungguh-sungguh mau ada bersama dengan Allah." Makanya yang terjadi pada orang Farisi adalah Tuhan Yesus bahkan sampai mengutip apa yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, bahwa mereka orang Farisi itu jago mulutnya, jago ngomongnya, jago bicaranya, tapi sebenarnya hatinya enggak dekat dengan Tuhan. Para orang Farisi kemudian banyak sekali kemudian melaksanakan ritual-ritual gereja. Kalau saya pakai bahasa zaman sekarang, ritual-ritual keagamaan, tapi hatinya enggak. Salah satunya yang kemudian dicontohkan, dibilang di sini adalah ditunjuk dengan cuci tangan. Ya, zaman sekarang kita juga cuci tangan bukan sesuatu yang asing, karena di mana-mana harus cuci tangan. Tapi orang Farisi zaman itu, cuci tangan itu menjadi satu kebiasaan yang sudah tumbuh dari zaman dulu oleh nenek moyang. Dan sebenarnya motivasinya cuma satu. Tuhan Yesus sampai bilang sebenarnya itu. Motivasinya cuma satu. Melalui ekspresi pribadinya, melalui tindakan yang ditunjukkan dalam keagamaan yang dijalani, dia mau menunjukkan kemurniannya. Kemurnian melaksanakan ritual, tapi hatinya tidak murni. Dan ini yang banyak terjadi pada orang Farisi, pada ahli Taurat zaman itu, zaman Tuhan Yesus. Oke, rajin, lakukan banyak tugas, lakukan banyak aktivitas, kemudian menunjukkan, wah saya hebat, saya kemudian luar biasa suci, tapi hatinya enggak suci. Makanya Tuhan Yesus bilang, sampai dia mengutip bagian firman Tuhan, dia bilang, "Hei, mulut kamu itu manis kedengarannya, tapi sesungguhnya hati kamu tidak manis, tidak mau dekat dengan Tuhan." Aktor. Saudara yang kekasih, kita mau bilang,
Tuhan Yesus sebenarnya bilang begini, jujur ya, kepada kita umat Tuhan, warga kerajaan Allah, yang Dia inginkan kita bukan jadi aktor atau aktris. Kita bukan cuma sekedar mau menampilkan bahwa kita betul-betul kudus di hadapan Tuhan melalui apa yang mungkin kita lakukan dan jalani setiap ada momen-momen ibadah, momen-momen kerohanian, momen-momen gerejawi. Itu baik. Tapi ternyata yang sangat penting adalah hati yang betul cinta Tuhan, sayang Tuhan, hati yang memandang bahwa firman Tuhan itu berguna, penting. Makanya kalau Tuhan Yesus mengkritik habis-habisan kepada Farisi, ya petinggi-petinggi gereja zaman dulu, Tuhan Yesus mengkritik habis-habisan kepada hamba Tuhannya, para ahli Taurat, karena kurang sungguh-sungguh hatinya. Saudara, saya boleh bilang begini, nanti satu waktu kalau kita punya waktu belajar, perbedaan antara spiritualitas dan religiusitas. Spiritualitas itu berhubungan dengan kehidupan rohani seseorang. Religiusitas itu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan gerejawi, keagamaan. Bagus kegiatan keagamaan, bagus. Orang mau ikuti apapun yang dilaksanakan gereja, sangat luar biasa bagus. Sangat luar biasa baik. Tapi hatinya harus betul-betul untuk Tuhan. Nah saudara, orang Farisi dan aktor saya pikir mirip-mirip sedikit. Mungkin juga banyak. Miripnya seperti apa? Kalau aktor atau aktris, banyak sekali mereka menampilkan sesuatu, tampil di televisi, tujuannya untuk apa nih? Supaya dikenal, betul ya? Supaya banyak penggemarnya, supaya banyak yang kemudian memuja dia. Itu aktor atau aktris. Makanya banyak infotainment yang kemudian dimunculkan, banyak yang kemudian memang sengaja satu cari muka supaya lebih semakin terkenal. Banyak yang biasa tidak dilakukan, termasuk yang sekarang muncul yang vlog-vlog macam-macam begitu ya. Mau TikTok bagaimana keluar, kadang-kadang ya. Tujuannya apa sih? Supaya dilihat orang, supaya dikenal orang, supaya dikagumi orang, supaya disukai orang. Orang Farisi juga sama zaman itu. Mereka sangat taat. Untuk apa? Supaya semakin terkenal, supaya semakin disukai, supaya mau dipuja oleh orang banyak. Di hatinya untuk dirinya, di hatinya bukan untuk Tuhan. Makanya sering yang terjadi pada orang Farisi adalah melaksanakan apa yang biasa aja dilakukan. Jarang kemudian bisa mengalami satu perubahan sikap jadi lebih baik. Ketika Tuhan Yesus datang, cemburunya ada. Karena apa? Keterkenalan mereka mulai tergeser. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kebijaksanaannya, keluar biasaannya, semakin cemburu mereka. Karena Tuhan Yesus kelihatan lebih jago dari mereka. Karena itulah maka orang Farisi dan ahli Taurat yang kemudian berjuang mau membunuh Yesus sampai mati di kayu salib. Kenapa? Tujuannya untuk diri sendiri. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang penting untuk kita bersama. Kita mari pikirkan dengan baik. Ini satu peringatan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Zaman itu, waktu itu ahli Taurat pun diperingatkan oleh Tuhan. Bukan tujuan supaya kita dikagumi. Kita hidup dan melaksanakan aktivitas gerejawi bukan supaya kelihatan kita bahwa wah luar biasa suci, bukan. Tapi kita ingin supaya hati kita, hidup kita jadi lebih baik.
jadi lebih kemudian mampu menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Jaga hati. Soalnya kalau kita kemudian mampu jaga hati, ketika ada satu yang kemudian akan dilaksanakan oleh gereja, ketika ada sesuatu kegiatan yang akan dilakukan di gereja, yang kita lakukan, yang ada dalam pikiran kita adalah kita mau bertumbuh dengan baik. Makanya waktu ada datang ke gereja, dalam kegiatan kerohanian apapun, siapapun yang kita temui di gereja, siapapun yang kita lihat di gereja, tidak ada dalam pikiran dan hati kita, siapa lu, nggak ada apa-apanya. Apa ngana selalu salah kok selama ini. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, sebenarnya ada satu kesombongan dalam diri kita yang juga ingin kita mau tunjukkan bahwa saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau hati baik, mau apapun yang ada di dalam gereja, bagaimanapun dalam kegiatan pelayanan, kita datang lihat Tuhan kok. Karena kita mau jadi lebih baik. Kita datang lihat siapa yang kita sembah, karena kita ingin dekat dengan yang kita sembah itu. Jangan lihat orang lain. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Karena kalau itu terjadi sebenarnya kita seperti aktor dan aktris yang ada zaman sekarang. Perhatikan mereka, cara mereka. Berarti ada yang lagi satu yang lagi naik daun, ada cara kemudian yang aktor satu ini kemudian bikin supaya dia lebih lagi naik daun dan lebih dilihat mau cara baik atau tidak baik. Karena hatinya tidak baik. Saudara, kalau begitu, ini satu peringatan. Tapi ini sesuatu yang baik nih, kabar baik untuk kita. Kita harus jadi seperti apa sebagai warga kerajaan Allah? Sebagai warga kerajaan Allah, mari kita saksikan dan tunjukkan bahwa kita adalah disciple, murid. Keinginan Tuhan Yesus jadi pengikut dia ingin supaya kita betul murid. Makanya berulang kali kalau kita ingat sebelum-sebelumnya, setiap pengajaran Tuhan Yesus bilang, dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus menegur orang Farisi, ahli Taurat, dan dia ketemu dengan orang banyak, dia panggil, dia kumpulkan, dia bilang, hei, dengarkan pengajaranku. Aku mau ajarkan kamu apa yang aku maksud dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Karena dia ingin kita jadi murid, jadi disciple. Perintah firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, jadikanlah semua bangsa murid. Karena dia ingin warga kerajaan Allah, warga gereja adalah murid, disciple. Murid yang mau belajar, murid yang mau kemudian menjadi pribadi yang bertumbuh lebih baik. Kalau bicara murid, saya pikir ya, kenapa Tuhan Yesus tidak bilang gini, jadikan semua bangsa guru. Kalau guru orang pikir, ya udah pintar, selesai. Atau Tuhan Yesus waktu panggil dan bilang pada murid-murid, jadikan semua bangsa aktor mungkin. Enggak. Dia masih melekatkan satu identitas yang penting, karena itu bicara tentang pertumbuhan. Jadi seorang murid yang kemudian inginnya, harapannya, kehendaknya, Matius 28 ayat 20 bilang, mengactionkan apa yang sudah diajarkan, melakukan apa yang sudah diterima pengajarannya dari Allah. Makanya action seorang murid adalah apa yang sudah dia terima dari Allah dengan satu maksud, bikin Allah senang, bikin Allah jadi yang dimuliakan. Action kehidupan kita adalah membuat orang bilang, betul-betul Yesus ada di dia. Karena itu surat Paulus kepada jemaat Kolose dia bilang, waktu kamu melakukan sesuatu, lakukan seolah-olah betul-betul kamu lagi menampilkan Kristus. Karena memang actionnya itu yang Yesus inginkan. Gimana hati seorang murid? Saudara, hati seorang murid, satu, hati yang mau belajar dari Tuhan Yesus.
Belajar kebenaran firman Tuhan. Hati seorang murid. 2. Hati seorang yang mau bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi Tuhan Yesus tegur, mulut kamu jago loh. Tapi kamu tidak mau bergandengan tangan dengan Tuhan. Kamu tidak mau dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita bicara bahwa kita adalah murid, kita selalu membutuhkan sesuatu dari Sang Guru Agung. Makanya bergandengan tangan terus. Hati seorang murid adalah murid yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah dalam hidupnya. Saya suka kemudian satu statement dari Bapak Gereja kita, Agustinus. Dia bilang begini, cahaya meskipun melewati polusi tidak tercemar. Betul ya? Cahaya di Jakarta yang polusinya kelas tinggi tidak pernah tercemar cahayanya. Kalaupun akhirnya susah jadi terang karena banyak gelap, banyak kotor-kotornya, iya. Tapi tetap cahaya-cahaya seperti itu, nggak akan pernah tercemar. Saya setuju dengan Pak Agustinus. Cuma memang kadang-kadang kalau lihat jadi kabur, jadi blur, dan kemudian orang pikir, wah cahaya kotor. Bukan cahayanya yang kotor, tapi debu-debu dan uap-uap yang kotor, bukan cahaya. Cahaya nggak pernah tercemar. Dia tetap akan menerobos ke sana. Nggak ada yang bisa mempengaruhi. Barangkali itu maksudnya sampai Tuhan Yesus bilang, kamu jadi garam, kamu jadi terang. Karena garam tidak mungkin dikotori, kemudian dibusukkan oleh makanan-makanan yang busuk. Enggak mungkin. Justru garam yang memberikan pengaruh. Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu harus jadi garam, jadi terang? Karena memang terang juga tidak mungkin dikotori. Tidak mungkin. Nah kalau ini terjadi, maka disinilah Tuhan Yesus maksud pasti Tuhan Yesus maksud adalah supaya tidak kotor, tidak kemudian memancarkan terang itu dengan betul-betul murni, jadi murid yang baik, dekat terus dengan Tuhan. Tidak dikontrol oleh sekitar kita, tapi dikontrol oleh Tuhan. Jadi murid yang baik, belajar firman Tuhan. Orang Farisi ditegur habis-habisan. Ngoni iko baik-baik, adat istiadat. Tapi ngoni lupa untuk melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah, murid yang baik, waktu belajar banyak, dekat dengan Tuhan. Seberapa sering orang belajar? Seberapa serius orang belajar kebenaran firman Tuhan? Kita pikir-pikir ya. Ini kalau baku hitung-hitung kadar nih ya. Kalau orang kemudian di dunia ini banyak sekali godaan. Ya, mohon maaf. Godaan orang berpakaian saja sederhana. Lebih banyak yang kemudian mempengaruhi orang cara berpakaiannya. Apakah pengajaran firman Tuhan atau godaan zaman? Betul ya? Di dunia ini nih, banyak sekarang orang pikir, banyak sekali tawaran melalui aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Lebih banyak orang kemudian ikut, terpengaruh. Mana? Dipengaruhi oleh ajaran firman Tuhan, atau pengaruh gaya-gaya yang kemudian ditampilkan dalam aplikasi di gadget. Sederhana kan pikirnya? Nah kalau yang terjadi adalah lebih banyak pengaruhnya melalui godaan zaman atau bukan aplikasi, berarti kekuatan firman Tuhan sama yang kemudian dipakai oleh orang Farisi. Kalau mau kuat, kadarnya tambah dong. Sampai kalau dalam satu makanan itu ya ada kadar. Jadi kalau ada pengaruh zaman, pengaruh lingkungan itu 5%, harusnya firman Tuhan 95% dong. Supaya firman Tuhan bisa menutupi yang 5% itu. Berarti harus belajar firman Tuhan. Makanya sekarang coba tanya nih, dalam satu hari 24 jam, lebih banyak mana kita pakai? Tidur? Setuju. Saya juga banyak tidur. Gitu ya. Oke, sekarang bagi-bagi deh. Nonton dibanding
Belajar bagi anak sekolah, lebih banyak mana? Atau belajar, ini apalagi belajar online gitu ya. Kalau dia 2 gadget, mungkin dua-dua itu. Satu belajar dari sekolah, satu mudah-mudahan enggak. Kalau 2 gadget, ada satu yang belajar dari sekolah, shoot, ada tampilan. Baru yang satu belajar dari kadang-kadang teman online. Mana lebih banyak waktunya? Nah sekarang saya tanya, mana lebih banyak waktu dengan Tuhan? Belajar firman Tuhan dibanding kalau kita suka nonton sinetron, film Korea bagi perempuan. Saudara, mau baik jadi murid, maka kita harus terisi kebenaran firman. Supaya kita lebih taat dengan firman. Kita akan mampu memfilter apapun ajaran yang datang pada kita dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang murid Kristus yang dekat pasti terbekali. Seorang murid Kristus yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Nah, saudara, ini penting menurut saya. Para ahli Taurat, orang Farisi diingatkan Tuhan. Kita juga diingatkan Tuhan. Ada banyak yang kemudian kita sudah pelajari. Ada banyak hal mungkin yang kita sudah pahami. Tuhan Yesus sudah sampaikan pada kita. Seberapa serius kita juga lakukan itu. Sekarang action. Yang saya bilang begini, murid yang belajar tapi juga murid yang action. Tapi action tentang kebenaran. Action tentang satu kehidupan anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Seberapa sering kita juga mau tunjukkan hal itu. Saya sangat percaya pasti sangat diberkati kalau kita lakukan hal itu. Saudara, beberapa waktu lalu, saya kagum dengan seorang rekan guru di Bandung. Satu waktu dia dengan temannya datang ke saya. Dia anak pemuda gereja, guru dan anak pemuda gereja. Dia datang ke saya, kemudian dia ajak, ayo Pak, kita setiap hari Jumat jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Keliling Bandung. Untuk apa? Kita keliling lihat-lihat orang pemulung. Untuk apa? Kita mau coba pikirkan, dengarkan apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka dan harapan mereka. Oke, akhirnya kami bertiga, 3 orang, saya dan 2 pemuda gereja. Bukan program gereja loh, program 2 orang ini. Kami jadi membiasakan diri waktu itu setiap jam 7 malam keluar rumah hari Jumat untuk keliling Bandung. Lihat pemulung, ketemu dengan pemulung. Itu niat dari anak muda yang sangat percaya bahwa mereka harus action kasih pada orang lain. Dan mereka lakukan itu. Saya akhirnya kemudian memang biasa dengan mereka. Satu waktu kami kemudian datang keliling kota Bandung, duduk di emperan toko, pas pemulung siap-siap mau tidur di sana, kami duduk di satu tempat di Jalan Sudirman di Bandung. Nanti satu waktu ke sana, Jalan Sudirman, di situ ada suami istri di sana, suami istri asal Bandung, pemulung dua-duanya. Kami duduk di situ. Sebelum datang kami sudah beli gorengan, bawa air mineral. Mendekati terus, Pak, permisi. Punten, boleh duduk bareng? Oh boleh, silakan. Duduk di emperan toko. Kami duduk berempat. Waktu itu saya dan pemuda yang satu yang datang, yang guru ini. Kami kemudian sharing dengan mereka, berbagi. Waktu kami duduk pertama kali, lepas air mineral dan gorengan mural. Ibunya bilang, Pak izin, minta air ya. Ternyata dia udah haus. Karena tinggalnya enggak tahu di mana, jalan, keluar pagi, datang malam tuh tidurnya di emperan toko situ, haus, jadi pertama kali minta minum. Saudara, ungkapan kasih enggak seberapa sih memang, tapi saya kagum dengan anak muda yang ada di sana. Action kehidupan iman yang ada di dalam hatinya. Kami duduk bersama, diskusi sharing bersama, senang. Yang ibunya pakai jilbab,
berhijab, bapaknya juga di situ. Kami sharing banyak, cerita banyak. Dia cerita tentang anak yang ada di Bogor, tinggal dengan emaknya di sana. Dorang pikir enggak tahu mau pulang gimana. Kami tanya, kalau makannya gimana? Minumnya gimana? Mandinya gimana? Enggak tahu gimana. Terus tanya, terus keliling-keliling Bandung atau apa? Biasa, pemulung. Dia suka ambil yang dari plastik-plastik, gelas-gelas plastik. Kumpul-kumpul. Terus saya tanya, satu hari dapat berapa? Ya paling kalau mau ditimbang-timbang, kalau banyak 9 kilo. Berdua suami istri 9 kilo kosong. Terus sore sudah langsung bawa di tempat penampungan, jual di sana. Sekilo berapa? 9.000. Sekilo 1.000. Berarti dalam satu hari dapat 9.000. Kita langsung pikir, minumnya dari mana, makannya dari mana? Mandinya juga di mana. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Action hati seorang murid. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita tunjukkan? Saya sekali lagi kagum dengan anak muda seperti itu. Bukan tugas gereja kok. Dia mau lakukan. Dia mau hidup dengan pemulung. Kami datang, dia masih tetap ingat dan mau lakukan itu. Dia sakit, tapi dia mau tetap bantu orang. Action, tunjukkan bahwa kita murid Kristus yang punya hati mengasihi. Murid Kristus yang mengerti bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah. Bukan cuma ritual-ritual gereja. Saya sedih memang kalau jujur ya, sedih. Di Bandung kemarin, banyak orang percaya, tapi actionnya belum kelihatan. Rajin di gereja, iya, tapi actionnya belum kelihatan. Secara pribadi. Yang Tuhan minta pada kita adalah kapan isi hati yang baik. Kita percaya, saya sangat percaya Allah kita yang sangat mengasihi sudah memberikan yang terbaik pada kita. Hatinya sudah untuk kita. Hatinya selalu mau peduli dengan kita. Saya juga sangat percaya. Ketika hati kita juga mau peduli kepada orang lain, menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, dia pasti lebih kagum dan semakin kagum dengan anaknya, dengan kita. Rasanya pasti Tuhan Yesus menangis kalau lihat ada orang yang anak-anak yang sudah mengalami keselamatan. Bukan menangis sedih, tapi menangis terharu karena ini puji Tuhan. Dia jadi anak yang sangat mengasihi orang lain. Akan sangat terharu. Dan mari kita pegang baik-baik. Kalau kasih itu kita tunjukkan, isi hati kita itu kita tunjukkan pada orang lain. Kepada siapapun yang kita pandang perlu dan perlu menerima kasih karunia Allah. Berkat Tuhan pasti Tuhan berikan pada kita. Kemampuan dia tambahkan, berkat dia tambahkan, dan pasti hidup kita jadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita jangan jadi aktor saja, tapi kita jadi murid. Murid yang beraction. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana harusnya kami hidup. Sebagai warga kerajaan Allah. Kami harus hidup baik, benar, dan kami menampilkan kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Yang hatinya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah. Dan hatinya kemudian mendorong untuk hidup jadi lebih baik, menampilkan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kami semua. Tolong kami, pimpin kami semua Tuhan, supaya kami jadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai seorang beriman, kita akan sama-sama mengaku iman kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Kita juga sudah diingatkan melalui firman Tuhan bagaimana harusnya kita hidup. Punya hati, kita mengasihi Allah kita, kita mencintai Allah kita, dan kita akan selalu berpegang pada kebenaran. Setiap hari kita ingin dibekali, diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sambil memberikan persembahan, amplop persembahan sudah disiapkan. Mari kita nyanyikan bersama, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sungguh-sungguh kita katakan pada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Doa syafaat akan disampaikan pendeta Marika. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan pujian tadi itu satu pernyataan iman bahwa setiap kami yang menyanyikan, menyatakan kami mengasihi Engkau, yang dinyatakan dalam hal merenungkan firman Tuhan itu bahkan melakukannya supaya boleh menyenangkan hati Tuhan yang telah berfirman kepada kami, baik melalui Alkitab, bahwa Engkau menghendaki supaya kami semua menjadi murid, juga dengan penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Mu penginjil Okta pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar ini meneguhkan setiap kami
bagaimana menjadi Kristen yang sesungguhnya, dan pelihara iman kami dengan terus menyatakan kasih kami dengan setiap kegiatan kami mengasihi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Juru selamat itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Penginjil Okta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Dan biar Tuhan memberkati kehidupan yang telah dipersembahkan untuk Tuhan, pelayanannya bersama dengan keluarga, dan apa yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab pelayanan di gereja-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau mempercayakan dia, baik pelayanan untuk di Rayon Maesa, juga di Kompelka Kombapa, dan sebagai gembala di sekolah persekolahan Nisi. Kami mohon anugerah-Mu memberkati hamba-Mu dengan melengkapi terus setiap hari dengan hikmat dan kebijakan baru untuk kepercayaan yang Allah berikan itu di beberapa bentuk pelayanan yang ada. Biar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah bawa di tengah kami. Hamba-Mu Penginjil Daniel Lumi yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian dalam tanggung jawab mengembalakan di Rayon Madidir dan juga di Kompelka Pemuda. Biar Tuhan mengarahkan setiap kali sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk-bentuk pelayanan ini. Demikian juga dengan hamba-Mu Penginjil Debbie Muaya. Kami berterima kasih karena Engkau mempercayakannya terus membina di Rayon Air Tembaga dan juga di Kompelka Wanita Kaum Ibu dan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau melengkapi dengan karunia yang berbeda-beda untuk setiap hamba-hamba-Mu yang berguna untuk mengarahkan di tiap bagian dan bentuk pelayanan yang dipercayakan di tahun anugerah yang akan dijalani ke depan ini. Tuhan, kami rindu supaya gereja-Mu terus bertumbuh dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kepala gereja kami. Demikian saudara kami Dave, Tuhan memberkati dia yang juga akan ambil bagian di dalam pelayanan di Rayon Matuari dan juga di sekolah minggu. Kiranya Tuhan melengkapi setiap kami hamba Tuhan untuk pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga karena Engkau membawa hamba-Mu Christian Dauhan dalam pelayanan weekend dalam masa COVID ini. Kami rindu supaya Tuhan pakai dia, yang Tuhan sedang melengkapi dia melalui pendidikan di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan dia boleh ada di tengah kami. Apa yang sudah dilakukan beberapa waktu ini dan sampai nanti waktu yang ditentukan di bulan November, dia akan menyelesaikan masa pelayanan weekend ini. Biar penuh dengan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk saudara kami Valen Mendagi yang Tuhan percayakan dia mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab di Pacet dengan mempersiapkan penulisannya, skripsinya dengan riset lapangan dan masuk di dalam kebersamaan di gereja-Mu untuk melihat hal-hal praktis dalam pelayanan pengembalaan. Kiranya Tuhan menuntun dia
dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena setiap kami boleh datang di rumah-Mu dengan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih, ada banyak jemaat kami yang tidak bisa datang dengan kondisi kesehatan yang terbatas, sehingga mereka berbakti di rumah masing-masing dan di kegiatan pelayanan gereja di sepanjang minggu ini, biar jemaat boleh mengikuti baik secara online, di rumah, kiranya jadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, khusus mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, kami mohon kasih karunia Allah, penguatan Tuhan kepada mereka. Bahwa satu waktu mereka boleh datang nanti di rumah Tuhan, di kondisi yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Sebab itu, teguhkan mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, bahwa mereka tidak menanggung itu sendiri sesuai firman-Mu, bahwa Engkau sudah memikul semua kelemahan kami dan menanggung penderitaan penyakit kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Sehingga mereka terus dikuatkan dan berpengharapan pemulihan Allah berlaku. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penerusan pembangunan di aula yang sedang diselesaikan, untuk pembangunan khusus untuk kebutuhan tempat tinggal hamba Tuhan. Beberapa hal yang masih dibutuhkan, kami mohon Tuhan menolong untuk beberapa peralatan, baik AC, baik kipas angin dan sebuah exhauster. Kiranya Tuhan, Engkau Allah sumber berkat itu, mengadakan kebutuhan ini dan menolong mereka yang melaksanakan, memperlengkapi bangunan di aula ini. Tuhan memberkati apa yang sudah dilakukan dan yang masih harus diselesaikan ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami dalam kehidupan berjemaat selama ini. Kami berterima kasih untuk pernyataan kasih dari jemaat dengan setiap persembahan mereka, baik berupa materi, juga uang untuk pembangunan di aula. Kiranya Tuhan memberkati usaha kerja mereka tiap hari, sambil terus mengandalkan Tuhan sumber berkat itu, memberkati segala kerja mereka. Kami juga berterima kasih dalam ibadah ini, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu Tuhan, nafas ini saja dari Tuhan. Kalau kami boleh bekerja, kami boleh diberkati. Kami boleh menyatakan syukur kami dengan tiap rupiah yang telah kami beri di kantong persembahan tadi. Tuhan berkati semua itu. Dan Tuhan bawa setiap kami jemaat untuk melihat bahwa itu juga pernyataan kasih dan syukur kami kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami tidak bisa membayar dengan rupiah itu. Harga kematian-Mu di atas kayu salib itu yang tak ternilai. Itu cuma ucapan syukur dari apa yang telah Tuhan buat begitu besar, begitu banyak dalam hidup kami tiap-tiap hari sampai hari ini. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Dan sekali lagi mohon berkati setiap jemaat yang sudah memberi dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati majelis dalam mengelola keuangan gereja, dalam semua kebutuhan pelayanan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biar mereka bersuka cita
baik secara pribadi juga bersama keluarga dan jemaat di rayon masing-masing. Tuhan memberkati. Kalau kami masih boleh ditambah hari umur hidup kami, biar kami melimpah dengan syukur. Siapakah kami yang Engkau masih tambah hari umur hidup kami? Terima kasih Tuhan. Sebab itu biar kami makin mengasihi Tuhan, makin teguh iman, tidak bergeser kepercayaan kami. Dengan tambah usia biar kami makin dewasa dalam Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyimpang yang membawa kami keluar dari Tuhan, bergeser iman kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan seluruh jemaat Tuhan, peliharakan setiap jemaat sesuai firman-Mu, karena setiap kami adalah biji mata Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi ini. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati jemaat yang akan datang berbakti sore nanti. Biar penuh dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya undang kita semua berdiri. Kita sudah sama-sama dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Kita muliakan Tuhan dan mari kita persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Doksologi baitnya yang kedua, KPPK 53. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pulanglah kembali dalam aktivitas kita, setialah pada Tuhan, dekatlah dengan Dia, dan saksikanlah Kristus dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ambil waktu teduh, Tuhan memberkati kita.